Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali anak-anak di dalam melaksanakan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang disampaikan adalah wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Sedangkan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala yaitu 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Nah, mekanisme dan pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu ada upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap preventif, yaitu merupakan upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah. Dan yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, ini secara ringkas isi daripada wawasan Wiyata Mandala sebagai lingkungan atau tempat untuk menuntut ilmu bagi para peserta didik. Kemudian kita lanjutkan dengan materi cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu memberikan pemahaman, kecerdasan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan memahami konsep belajar efektif, maka dapat kami sampaikan tips belajar efektif. Yaitu yang pertama adalah belajar kelompok. 2. Rajin membuat catatan atau intisari pembelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam mengajar. 5. Menjadi efektif atau menjadi aktif maksud kami, bertanya dan ditanya. Kemudian yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. 7. Hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan
ujian. 9. Jadilah seorang pemimpin dalam konteks latihan rasa tanggung jawab. 10. Mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. Dan yang ke-12, kerjakan PR atau tugas rumah ya. Kemudian yang ke-13, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. 14. Cukup istirahat, makan dan bermain. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. 16. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 17. Carilah seorang pembimbing yang baik. 18. Jangan suka mencontek teman. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Dalam ini konteks berdoa, mohon pada Tuhan semoga diberikan kemudahan. Kemudian hindari sikap tidak jujur. Kemudian yang lain, mulailah berpikir dari hal yang kecil dan selalu memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan media sumber-sumber belajar yang relevan. Yaitu kalau di SMP Negeri 2 Bayudono, buku sumber relevan itu berupa buku PR ya dari mata pelajaran yang diberikan. Kita lanjut anak-anak, yaitu materi pramuka. Apakah pramuka itu? Pramuka adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk pertama atau A, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. B, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Nah, ini antara lain tujuan daripada pendidikan kepanduan atau pramuka. Kemudian kita lanjutkan dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanah pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kita bisa memiliki sikap patriotis atau patriotisme? Maka kalian harus paham apa sikap patriotisme itu. Sikap patriotisme adalah sikap yang sudi berkorban untuk segala-galanya termasuk nyawa sekalipun
untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, sedangkan ciri-ciri patriotisme adalah A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Berjiwa pembaharu. E. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme, ya. Nah, jadi nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sederajat. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme itu. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, saya kira itu anak-anak untuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita lanjutkan dengan materi pembinaan mental agama di sekolah. Kita tahu anak-anak pada usia remaja, ya, ditinjau dari aspek ideas atau mental growth, pertumbuhan mental maksudnya, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Nah, kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam hal mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung menonton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah memiliki kemampuan untuk memulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja ini terdapat pada materi pembelajaran keagamaan di sekolah, terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan implikasi dan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama yang komprehensif komitmen dan driving integrated motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja tersebut dapat merasakan bahwa ibadah sebagai perwujudan sikap keberagaman secara intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton TV, jalan-jalan, hura-hura dan sebagainya. Satu hal penting lainnya tidak boleh diabaikan oleh para guru agama ialah pelajaran agama disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa semua yang disampaikan
bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan kepentingan remaja itu sendiri. Karena pemahaman akan kondisi efektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Nah, untuk implementasi pembinaan mental agama di sekolah di SMP Negeri 2 Banyudono telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sholat jamaah bersama di masjid itu, kemudian juga kegiatan rohani bagi anak-anak yang beragama lain. Kemudian anak-anak, kita sampaikan juga materi berikutnya adalah materi pendidikan karakter. Apakah itu yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang plus, yaitu melibatkan aspek kognitif atau pengetahuan, perasaan atau feeling, dan tindakan action. Menurut Thomas Likona, ya, bahwa pendidikan karakter memiliki 3 aspek, maka pendidikan karakter tidak akan menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, untuk bisa memenuhi keberhasilan dalam pendidikan karakter, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah dan diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan bekerja keras. Nah, maaf, tadi saya sebutkan 9 ya, yang benar adalah 6 pilar karakter. Kemudian yang terakhir adalah materi tata krama siswa. Apa itu tata krama? Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat sebagai nilai kearifan budaya lokal. Ada beberapa kunci pokok yang perlu diperhatikan dalam masalah bertata krama. Dalam hal ini misalnya tata krama masalah komunikasi. Yang pertama adalah perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. 2. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. 3. Kenal dulu baru sayang, ya, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Kemudian di dalam hal berkenalan, ya, tata krama berkenalan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tata kramanya adalah berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, kemudian juga ada tips tata krama berpenampilan. Ya, caranya bagaimana menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam, ya, sesuai dengan seragam masing-masing pada kesehariannya. Ya. Kemudian pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Ya. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat.
Kemudian juga tata cara makan ya, tata krama, tata cara makan. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Dua, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut dan berdoa sebelum makan. Kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum. Misalnya satu, buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Terakhir, sopan berkendara di jalan. Ya, ini mengenai materi tata krama siswa ya. Dan yang paling akhir ini anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka anak-anak harus mendukung percepatan penanganan COVID-19 melalui protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh anak kalian sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah selalu cuci tangan ya dengan sabun, dengan air yang mengalir. Yang kedua adalah memakai masker. Nah, untuk tahap yang kedua ini ya, atau gelombang COVID yang kedua ini harus masker berlapis. Ya, yang dalam itu masker medis, kemudian lapis yang kedua masker kain. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang berikutnya, yang jelas anak-anak tidak boleh bergerombol atau berkerumun, jauhi dari kerumunan. Dan lagi pula jangan keluar rumah bila tidak perlu. Nah, itulah anak-anak tips untuk menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apa dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah setelah selesai MPLS tahun ini, tahun 2021, tahun 2022, yaitu kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, tentu saja siapkanlah diri dengan semangat ya, bahwa di SMP Negeri 2 Banyudono adalah SMP yang layak dan representatif untuk meningkatkan pendidikan setelah anak-anak lulus dari SD. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.